Pagi itu terasa seperti pagi-pagi lainnya di rumah besar Aditya. Sinar matahari yang hangat menembus tirai, menciptakan garis-garis terang di lantai marmer yang berkilau. Di balkon lantai atas, Nenek Kenesari sedang merawat bunga-bunga kesayangannya, anggrek bulan putihnya yang indah. Tangannya sudah tua, tetapi masih lembut saat ia menyiram bunga-bunga itu. Udara terasa sejuk, dan burung-burung berkicau di pohon mangga di luar. Semuanya terasa damai. Namun sesaat kemudian, kedamaian itu hancur, bukan karena suara keras, melainkan karena sesuatu yang dilihat nenek. Dari balkonnya, ia bisa melihat ruang makan di bawah dengan jelas. Di sana berdiri Laksmita, menantunya. Laksmita selalu tampak ramah dan sopan. Ia tersenyum lembut sambil menata meja makan. Ada 2 mangkuk sup ayam panas, uap mengepul dari keduanya. 1 mangkuk untuk Nenek Kenesari, dan 1 lagi untuk Bu Kencana, Ibu Laksmita, yang menginap semalam. Aditya, putra nenek, masih berada di kamar mandi. Nenek Kenesari berhenti menyemprotkan air. Ia menatap ke bawah dengan saksama. Laksmita mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna gelap dari saku celemeknya. Gerakannya tenang dan lambat. Ia membuka botol itu dan menuangkan bubuk putih ke dalam salah satu mangkuk. Mangkuk bergambar bunga-bunga kecil di atas tatakannya. Itu mangkuk nenek. Jantung Nenek Kenesari berhenti sejenak, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak berteriak atau bergerak. Ia hanya memperhatikan Laksmita mengaduk sup perlahan hingga bubuk putihnya menghilang. Lalu Laksmita tersenyum. Senyum seperti yang biasa diberikan orang ketika mereka bangga pada diri sendiri. Namun, senyum ini menakutkan, senyum untuk sesuatu yang jahat. Setelah selesai, Laksmita menyimpan botolnya dan berjalan kembali ke dapur sambil bersenandung gembira, seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan apapun. Nenek Kenesari terdiam. Tatapannya tajam. Selama bertahun-tahun, ia merasa ada yang tidak beres pada Laksmita. Ia melihat keserakahan di matanya. Laksmita selalu bicara soal uang dan warisan, selalu mengeluh bahwa Aditya tidak memberinya cukup. Ia bahkan berusaha membuat Aditya berhenti mengunjungi ibunya. Nenek selalu mempercayai hatinya, dan kini ia tahu firasatnya selama ini benar. Ini bukan saatnya menangis. Pikiran Nenek Kenesari jernih. Ini adalah pertempuran sekarang. Pertempuran untuk kebenaran dan untuk putranya. Ia perlahan-lahan menurunkan semprotan air dan masuk ke kamarnya. Langkahnya mantap. Ia tidak ingin menjadi korban. Ia menuruni tangga dengan tenang. Kakinya terasa empuk di atas karpet. Ia sampai di meja makan. 2 mangkuk sup masih bersebelahan. Aroma hangat memenuhi udara, tetapi baginya, aroma itu tak lagi sedap. Aromanya berbahaya. Ia perlahan-lahan memindahkan mangkuk-mangkuknya. Sup beracun yang seharusnya untuknya kini berada di depan tempat duduk Bu Kencana. Dan sup bersih ada di depannya. Ia memastikan semuanya tampak sama. Sendok, serbet, bahkan kursi. Tidak ada yang tampak aneh. Hanya butuh 10 detik. Lalu ia berbalik dan kembali naik ke atas dengan tenang. Ia berhenti di puncak tangga dan mengamati dari balik bayangan. Jantungnya berdebar kencang. Bukan karena takut, melainkan karena tekad. Permainan telah berubah. Pintu kamar mandi terbuka. Aditya keluar dengan handuk melingkari pinggangnya. Tak lama kemudian, Laksmita keluar dari dapur sambil membawa teh dan roti panggang. Ia tampak ceria dan manis, seperti biasa. "Sarapan sudah siap," katanya riang. Lalu ia memanggil ibunya, "Bu, ayo makan." Bu Kencana keluar dari kamar tamu. Wajahnya tampak tegang. Ia tersenyum tipis pada Aditya, tetapi matanya segera beralih ke Laksmita seolah menunggu persetujuan. Nenek Kenesari melihat semuanya. Tatapan mata mereka berdua menunjukkan kebenaran. Mereka bekerja sama. Sahabat lamanya dan menantu perempuannya sedang merencanakan sesuatu untuk mencelakainya. Rasa sakitnya terasa lebih dalam daripada racun itu sendiri. Aditya duduk dengan gembira. "Wah, supmu wangi sekali, sayang," katanya sambil tersenyum. Itulah isyarat Nenek Kenesari. Ia perlahan menuruni tangga, berpura-pura baru bangun tidur. "Selamat pagi semuanya," sapanya lembut. "Selamat pagi, Bu." Aditya tersenyum. "Silakan duduk." Laksmita membuat sup ayam kesukaan ibu. Laksmita tersenyum manis dan menarik kursi untuk ibu mertuanya.
Nenek Kenesari duduk dengan tenang di depan mangkuknya, mangkuk yang aman. Di seberangnya, Bu Kencana duduk di depan mangkuk berisi bunga lili, mangkuk beracun. Aditya mulai makan. Laksmita terus menatap Nenek Kenesari, menunggunya menggigit. Nenek tersenyum tenang, mengambil sepotong roti panggang, mengoleskan selai, dan makan perlahan. Ia bisa merasakan tatapan Laksmita yang mengawasi setiap gerakannya. Akhirnya, Nenek mengambil sendoknya dan memandang ke seberang meja. Ia tersenyum kepada Bu Kencana, sahabat lamanya. Bu Kencana balas tersenyum lemah dan mengangkat sendoknya. Ia hendak makan dari mangkuk beracun itu. Lalu tiba-tiba, Laksmita berteriak, "Tidak, Bu!" Suaranya lantang dan penuh ketakutan. Semua orang membeku. Laksmita melompat, meraih mangkuk di depan ibunya, dan melemparkannya ke lantai. Mangkuk itu pecah berkeping-keping, dan supnya tumpah kemana-mana. Ruangan itu hening. Aditya berdiri kaget. "Laksmita, apa yang kau lakukan?" teriaknya. Wajah Laksmita memucat. Ia tampak ketakutan. Keringat membasahi wajahnya. "Aku melihat kadal," serunya. Seekor kadal besar jatuh ke mangkuk ibu. "Aku panik. Aku tidak mau ibu memakannya." Alasannya terdengar lemah. Aditya mengerutkan kening. "Kadal? Di sini? Rumahnya bersih." Laksmita mengangguk cepat, berpura-pura menyeka air matanya. Namun, Nenek Kenesari memperhatikan dengan saksama. Ia melihat kebenarannya. Kepanikan Laksmita memang nyata, bukan karena seekor kadal, melainkan karena ia telah melihat rencananya sendiri gagal. Di seberang meja, Bu Kencana tampak ketakutan. Wajahnya memucat, tangannya gemetar. Ia menyadari bahwa ia hampir memakan sup yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain, yang dibuat oleh putrinya sendiri. Ia tak bisa berkata-kata. Laksmita terus berpura-pura membersihkan kekacauan itu. "Maaf sekali," katanya gemetar. Nenek Kenesari menatap mereka berdua. Kini ia tahu segalanya. Kebenarannya jelas, ini lebih dari sekadar rencana serakah. Ini tipu muslihat kejam antara dua orang yang pernah ia percayai. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Tidak apa-apa, sayang. Lain kali hati-hati saja. Lantainya kotor." Kata-kata sederhana itu terasa seperti tamparan bagi Laksmita dan Mrs. Kencana. Kata-kata itu terdengar biasa saja, tetapi mengandung makna rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Ibu Kenesari juga mengerti. Entah bagaimana, dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia bisa merasakan bahwa ketakutan baru tumbuh di dalam hati Laksmita. Bukan ketakutan bahwa rencananya akan gagal, tapi ketakutan bahwa dia telah menemukan. Bunda Kenesari kini mengetahui hal itu mengganti mangkuk tidak cukup. Dia perlu hentikan masalah ini sepenuhnya, sebelum Laksmita dan ibunya menemukan cara lain untuk menyakitinya. Piring pecah di lantai itu bukan hanya akhir dari rencana yang buruk, tetapi juga awal dari pertempuran untuk kebenaran. Sisa hari itu berlalu dalam keheningan yang pekat. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin. Aroma sup ayam yang tadinya lezat di pagi hari kini tercium seperti rencana yang gagal. Laksmita membersihkan piring yang pecah dengan berjabat tangan. Nyonya Kencana mengunci diri di kamar tamu, mengatakan bahwa dia sakit kepala dan menolak makan siang. Aditya, yang sederhana dan baik hati, tidak mengerti apapun. Dia pikir istrinya terlalu khawatir tentang ibunya. Dia bahkan praiset Laksmita karena peduli pada kesehatan ibunya. Namun bagi Laksmita dan Bu Kencana, pujian itu terasa seperti lelucon yang menyakitkan. Ibu Kenesari berusaha tetap tenang. Ia makan siang sendirian di kamarnya, sambil bertanya Bapak Jati, sang sopir, untuk mengantarkan makanannya. Tapi dia tidak bisa beristirahat. Pikirannya penuh dengan pikiran. Dia memikirkan tentang Laksmita. Kepanikan dan wajah pucat Nyonya Kencana itu sudah cukup buktinya. Mereka bekerja sama. Pertanyaannya bukanlah jika lagi, tapi mengapa Bu Kencana, sahabat lamanya, tega berbuat begini padanya? Keserakahan Laksmita mudah dimengerti. Tapi Kencana Pengkan menyakitkan. Mereka dulunya sahabat, hampir seperti saudara perempuan. Sore itu, ketika Aditya pergi ke kantor untuk rapat, Ibu Kenesari bangun dan membuka lemari pakaian kayu jati tua. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir kecil tersembunyi di balik pakaian batiknya. Itu tidak diisi dengan uang atau perhiasan, tapi memori. Dia meniup debu dan membuka gesper kuningan.
Di dalamnya ada album foto lama dengan sampul beludru lembut. Ia membuka sampul yang paling pudar, berwarna merah marun, dan perlahan membalik halaman kuning. Ada foto-foto masa kecilnya, pernikahannya, dan bayi Aditya. Lalu dia berhenti. Di satu halaman, ada foto berwarna dua gadis bahagia di bawah pohon rindang yang besar. Yang satu adalah dia, muda, tersenyum dengan dua kepang. Yang satunya lagi kencana matanya cerah dan penuh mimpi. Mereka mengenakan seragam sekolah dan berpelukan erat. Ibu Kenesari menyentuh foto itu dengan lembut. Mereka pernah sahabat, berbagi rahasia, tawa, dan air mata. Mereka telah berjanji untuk menjadi sahabat selamanya. Namun hidup punya rencana lain. Sesuatu yang buruk telah terjadi di antara mereka sejak lama. Sesuatu yang menghancurkan persahabatan mereka selamanya. Tangannya gemetar saat dia mengambil foto itu. Dia membaliknya dan melihat menulis di belakangnya. Tulisan tangan yang langsung dikenalinya. Itu tulisan Kencana. Tintanya pudar, tetapi kata-katanya jelas. Aku akan membalas semua ini, Kenesari. Demi anakku. Napas Ibu Kenesari tercekat di tenggorokan. Ia teringat saat Kencana menulis ini, saat Kencana kehilangan segalanya. Kehormatannya, mimpinya, dan pria yang dicintainya. Pria yang sama yang kemudian menjadi Genesaret suami. Dunia Kencana telah runtuh, dan ia menyalahkan Kenesari. Kata-kata itu, untuk anakku, sakit bagai pisau. Rahasia gelap yang telah dikubur Kenesari selama bertahun-tahun kini kembali menghantuinya. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang pembalasan dendam. Dendam berpindah dari ibu ke anak perempuannya. Laksmita tidak hanya serakah, dia juga sebuah senjata, digunakan oleh ibunya untuk membalas dendam. Sementara itu, di ruang tamu, pertempuran lain tengah terjadi. Pertempuran ketakutan dan kemarahan. Rencana kita gagal, Laksmita. Gagal, bisik Bu Kencana, pucat dan gemetar. Ia berjalan mondar-mandir, hatinya dipenuhi ketakutan. Aku yakin dia tahu. Dari tatapannya tadi, seolah dia bisa melihat segalanya dalam diriku. Bagaimana kalau dia lapor polisi? Laksmita mengerutkan kening dan menggosok pelipisnya. Tidak ada bukti, Bu. Mangkuknya pecah. Aditya pikir semuanya baik-baik saja. Itu saja yang penting. Tapi bagaimana kalau dia sudah menebak rencana kita? Tanya Bu Kencana gugup. Kita harus berhenti. Aku tidak mau masuk penjara. Wajah Laksmita mengeras. Setelah semua yang kita lalui? Setelah kau kehilangan segalanya? Sementara dia hidup bak ratu di atas penderitaanmu? Tidak. Aku takkan berhenti. Keserakahannya bercampur dengan kebencian lama ibunya. Uang dan rumah itu bukan lagi sekadar barang sekarang, melainkan sebuah hadiah, cara untuk menang. Ia terdiam sejenak, berpikir keras. Lalu, sebuah ide baru yang lebih jahat muncul di benaknya. Ia tersenyum, senyum dingin dan menakutkan. Membunuhnya terlalu berisiko, katanya perlahan. Tapi ada cara lain untuk menghancurkannya. Bu Kencana tampak bingung. Bagaimana? Kami akan membuatnya terlihat gila, kata Laksmita. Kita akan membuat semua orang percaya dia sudah tua, pelupa, dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Lalu Aditya akan berpikir dia perlu tinggal di panti jompo. Setelah itu, Aditya akan mengendalikan segalanya, secara legal dan bersih. Bu Kencana tersentak. Rencana ini bahkan lebih kejam. Bagaimana caranya? Tanyanya lembut. Laksmita menyeringai. Ada obatnya, bukan racun, tapi sesuatu yang bisa membuat orang bingung dan lupa kalau diminum setiap hari. Orang-orang akan mengira itu cuma karena usia tua. Tak akan ada yang mencurigai kita. Awalnya, Bu Kencana takut. Namun kemudian ia merasakan secercah harapan. Harapan jahat. Rencana ini terasa lebih aman. Melihat ibunya mulai setuju, Laksmita mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon seseorang. Halo, katanya manis. Aku butuh bantuanmu lagi. Kali ini bukan racun, hanya sesuatu yang lembut. Sesuatu yang bisa membuat orang tua lupa dan tetap tenang ya, seperti vitamin. Di kamarnya, Ibu Kenesari memasukkan kembali foto itu ke dalam album dan menutup kotaknya. Ia kini mengerti segalanya. Ini bukan sekadar keserakahan, ini tentang balas dendam. Dan ia tahu musuh-musuhnya takkan berhenti.
Pertarungan ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang kebenaran, kehormatan, dan kewarasan. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia terus membayangkan tulisan tangan kencana di benaknya. Ia tahu Laksmita akan segera mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dia tidak bisa melawan ini sendirian. Dia membutuhkan seseorang yang bisa dia bantu, percaya sepenuhnya, seseorang yang setia. Hanya satu nama yang terlintas di pikirannya. Bapak Jati, pengemudi keluarga. Ia telah bekerja untuk keluarga itu sejak Aditya masih kecil. Ia lebih dari sekadar sopir. Ia adalah bagian dari kisah keluarga itu. Setia, pendiam, dan jujur. Keesokan paginya, ketika Aditya berangkat kerja dan Laksmita beserta ibunya sedang sibuk di dapur, Ibu Kenesari menelepon Bapak Jati untuk menemuinya di taman belakang. Itu adalah tempat terbuka, jauh dari siapapun yang mungkin mendengarkan. Pak Jati datang sambil memegang topinya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanyanya sopan. Ibu Kenesari menatapnya dengan serius. Kamu sudah bekerja di sini lebih dari 30 tahun, katanya lembut. Aku sudah menganggapmu seperti keluarga. Pak Jati mengangguk. Keluarga Anda sangat baik kepada saya. Saya berutang segalanya kepada Anda dan almarhum Tuan. Itulah sebabnya aku butuh bantuanmu, kata Ibu Kenesari, suaranya sedikit bergetar. Aku merasa ada yang tidak beres di rumah ini. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya untuk menjadi mata dan telingaku. Aku merasa tidak aman. Mata Pak Jati terbelalak. Ia juga menyadari perubahan di rumah itu. Sejak Laksmita datang, kehangatan itu hilang. Ia melihat bagaimana Laksmita terkadang memandang ibu mertuanya, dingin dan penuh kebencian. Apa yang Anda inginkan dari saya, Nyonya? Tanyanya dengan serius. Awasi Laksmita dan ibunya, kata Ibu Kenesari berbisik. Lihat apa yang mereka lakukan, dengarkan apa yang mereka katakan. Perhatikan apa yang Laksmita masukkan ke dalam makanan atau minumanku. Jangan membuatnya kentara. Bersikaplah normal saja, tapi tetap waspada. Beritahu aku jika ada yang aneh. Pak Jati mengangguk tegas. Baik, Bu. Anda bisa mengandalkan saya. Ibu Kenesari merasa sedikit lebih ringan. Akhirnya, ia punya sekutu. Seseorang yang akan membantunya melindunginya. Sore itu, ketika Pak Jati disuruh membersihkan mobil Laksmita, ia melakukannya lebih teliti dari biasanya. Ia menyedot debu di setiap bagian mobil dan memeriksa setiap sudut. Kemudian, di dalam kantong sampah kecil yang tergantung di belakang kursi penumpang, ia menemukan sesuatu yang aneh, sebuah botol kecil berwarna gelap. Botol itu tampak persis seperti yang diceritakan Bu Kenesari dari balkonnya. Botol itu kosong, tetapi ada sedikit bubuk putih di dasarnya. Pak Jati dengan hati-hati mengambilnya menggunakan sapu tangan dan menyembunyikannya di saku. Ia tahu ini adalah bukti nyata pertama. Keesokan harinya, sesuatu yang lain terjadi. Saat ia sedang memangkas tanaman di dekat jendela ruang tamu, ia mendengar Laksmita berbicara di telepon. Suaranya lembut tetapi cukup jelas untuk didengar. Ya, pastikan dosisnya tepat. Aku tidak ingin dia pingsan terlalu cepat. Aku ingin dia pingsan perlahan. Ini obat kuat untuk lupa. Bilang saja ini suplemen herbal dari negara lain. Nanti aku kirim uangnya. Antar ke kantorku, lebih aman. Jantung Pak Jati berdebar kencang. Ia segera menjauh dari jendela agar tak terlihat oleh Bu Kenesari. Apa yang baru saja didengarnya membenarkan semua kekhawatiran Bu Kenesari. Laksmita merencanakan kejahatan lagi. Ketika keadaan sudah aman, Pak Jati langsung pergi ke kamar Bu Kenesari dan menceritakan semuanya. Tentang botol itu dan tentang apa yang dikatakan Laksmita di telepon. Mendengar ini, Ibu Kenesari merasa tubuhnya membeku. Namun, pikirannya tetap tajam. Kini ia tahu apa senjata baru itu, dan ia tahu ia harus bertindak cepat. Pak Jati, katanya serius, kita butuh bukti yang lebih kuat. Bukti yang tak bisa disangkal Aditya. Kita perlu memasang kamera rahasia. Kamera, Bu? Tanya Pak Jati heran. Ya, di dapur, ruang makan, dan di lorong dekat kamarku. Kita perlu merekamnya, kata Bu Kenesari. Telepon temanmu yang ahli elektronik besok. Suruh dia datang saat Laksmita dan ibunya pergi ke acara kumpul-kumpul. Bilang saja demi keamanan rumah. Aku yang bayar semuanya. Rencananya berjalan sempurna.
Sore berikutnya, ketika rumah kosong, kamera-kamera tersembunyi kecil dipasang di seluruh rumah. Saking kecilnya, kamera-kamera itu tak terlihat. Semuanya terhubung ke tablet yang tersembunyi di kamar Bu Kenesari. Perangkapnya pun siap. 2 hari kemudian, paket yang dipesan Laksmita tiba. Ia pulang dengan senyum bahagia dan membukanya di dapur. Dari tablet itu, Bu Kenesari dan Pak Jati memperhatikannya mengeluarkan sebuah botol berisi cairan bening tak berwarna. Laksmita tersenyum dan menyembunyikannya di balik stoples bumbu di lemari dapur. Keesokan paginya, ia memulai permainan barunya. Seperti biasa, ia membuat sarapan. Namun kali ini, ia juga membuat teh kesukaan ibu mertuanya. Dengan membelakangi pintu, ia dengan hati-hati menuangkan beberapa tetes cairan bening ke dalam teko. Dia tidak tahu bahwa ada kamera kecil di langit-langit dapur yang merekam segalanya. Laksmita keluar sambil tersenyum. "Ini tehnya, Bu. Enak dan hangat," katanya manis. "Terima kasih, sayang," kata Bu Kenesari sambil tersenyum. Tapi ia tidak meminumnya. Ia tahu itu racun. Sejak mendengar rencana Laksmita, Bu Kenesari selalu membuat teh sendiri di kamarnya setiap pagi dengan ketel listrik kecil. Ia menuangkannya ke dalam botolnya sendiri dan diam-diam menukarnya dengan botol beracun setiap kali Laksmita tidak melihat. Pagi itu, ia berpura-pura minum teh dan bahkan tampak sedikit bingung. "Aditya, sudah sarapan?" tanyanya meskipun Aditya sedang makan tepat di depannya. Aditya tertawa pelan. "Bu, aku makan sekarang." "Oh ya," katanya, berpura-pura bingung. Laksmita menunduk, menyembunyikan senyumnya. Ia pikir obatnya manjur. Namun, ia tidak tahu bahwa apa yang dilihatnya hanyalah sandiwara, rencana licik perempuan tua yang ingin dilukainya. Setiap hari, pertunjukan itu terus berlanjut. Bu Kenesari berpura-pura lupa. Ia tahu Laksmita dan ibunya sedang mengawasinya dengan saksama. Ia harus membuat mereka percaya bahwa ia benar-benar kehilangan ingatan. Rencananya cerdas. Ia harus membuat Aditya semakin tidak mempercayai Laksmita. Suatu pagi, ketika Pak Jati datang untuk mengambil kunci mobil, dia menyapanya dengan nama yang salah. "Selamat pagi, Tuan Bardi," sapanya dengan ramah. Pak Jati tertegun sejenak, tetapi segera memahami permainannya. "Baik, Bu. Saya akan menyiapkan mobilnya," jawabnya. Aditya mengerutkan kening. "Bu, itu Pak Jati, bukan Pak Bardi." "Oh, maaf. Kamu mirip sekali dengan Bardi," katanya sambil menggelengkan kepala. Laksmita kembali menyembunyikan senyumnya. Ia merasa obatnya bekerja lebih cepat dari yang ia harapkan. Kejadian-kejadian kecil lainnya terjadi. Suatu hari, Bu Kenesari menambahkan garam, bukan gula, ke dalam kopi Aditya. Ketika Aditya menyesapnya, ia hampir memuntahkannya. "Bu, ini garam," katanya dengan terkejut. "Aduh, maafkan aku, Nak. Aku tidak bisa membaca labelnya," katanya, berpura-pura malu. "Tidak apa-apa, Bu," kata Laksmita lembut sambil menepuk punggung suaminya. "Orang tua memang terkadang berbuat salah." Kata-katanya menusuk hati Aditya. Ia merasa bersalah dan sedih. Hari-hari berlalu, dan Aditya mulai semakin mengkhawatirkan ibunya. Suatu sore, ia memutuskan untuk mengajaknya jalan-jalan di sekitar lingkungan. "Apakah ibu senang berada di luar?" tanyanya ramah. "Ya, Nak. Udaranya terasa sangat nyaman," jawabnya. Namun, ketika mereka hendak pulang, ia tiba-tiba berhenti dan tampak kebingungan. "Rumah? Rumah di mana, Aditya?" tanyanya bingung. Aditya menunjuk ke arah rumah mereka, yang tak jauh dari situ. "Itu, Bu. Itu rumah kita." "Tidak," jawabnya lembut. "Rumahku punya pohon mangga besar di depan. Aku tidak menemukannya." Hati Aditya hancur. Ibunya yang kuat dan cerdas kini tak mengenali rumahnya sendiri. Ia memeluknya erat-erat. "Tidak apa-apa, Bu. Ayo kita pulang bersama." Malam itu, Aditya duduk diam di ruang kerjanya. Laksmita masuk sambil membawa secangkir teh, berpura-pura sedih. "Kak, aku benar-benar khawatir pada ibu," katanya lembut. "Bagaimana kalau suatu hari dia keluar rumah dan tersesat? Mungkin kita harus mencari perawatan profesional. Demi keselamatannya sendiri." Aditya tidak menjawab. Ia hanya mengusap dahinya,
tampak lelah dan patah hati. Beberapa hari kemudian, ketika mereka sedang berada di ruang tamu, Ibu Kenesari memanggil dengan lembut, "Aditya, kamu persis seperti ibumu, Kencana, ketika masih muda." Aditya dan Laksmita membeku. Laksmita tampak terkejut. "Bu," kata Aditya sambil tertawa lemah. "Bu Kencana itu Ibu Laksmita. Ibu-ibuku." "Ya ampun, maaf, aku bingung lagi," katanya sambil berpura-pura malu. Laksmita tersenyum diam-diam. Baginya, itu bukti bahwa obatnya manjur. Namun bagi Aditya, rasanya aneh. Seolah-olah ibunya telah mengatakan sesuatu yang lebih bermakna daripada yang terlihat. Di balik layar, di kamarnya, Bu Kenesari mengawasi semuanya melalui tabletnya. Ia melihat Laksmita menuangkan cairan bening itu ke dalam tehnya setiap pagi. Ia bahkan mendengar Laksmita berbisik pada dirinya sendiri. "Sedikit lagi, dan Aditya akan percaya." Setiap video adalah bukti. Setiap rekaman adalah senjata. Hatinya hancur melihat putranya begitu sedih dan khawatir. Namun, ia tahu inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya dari wanita jahat yang telah dinikahinya. Sementara itu, Laksmita merasa dirinya menang. Ia menunjukkan tanda-tanda baru kepada Aditya setiap hari bahwa ibunya mulai kehilangan akal sehatnya. Akhirnya, suatu malam, ia datang membawa setumpuk brosur warna-warni. "Kak, lihat," katanya dengan manis. "Ini panti jompo terbaik. Ada dokter, perawat, taman, dan berbagai kegiatan. Ini seperti resor, bukan rumah sakit. Ini untuk kebaikannya sendiri." Aditya menunduk sedih. Pikiran untuk mengusir ibunya menghancurkan hatinya. "Aku tidak tahu, Risa," katanya pelan. "Aku tahu ini sulit," jawabnya cepat. "Tapi kita harus memikirkan keselamatannya." Lalu ia mengeluarkan beberapa lembar kertas. "Saya juga sudah bicara dengan notaris kami. Ini surat kuasa, untuk berjaga-jaga jika kondisi ibumu memburuk. Ini akan membantu kami mengelola uang dan hartanya dengan baik. Ini hanya untuk melindunginya." Aditya melihat sebuah kertas yang disebut surat kuasa. Ada banyak kata-kata sulit di sana seperti uang, milik, dan kontrol penuh. Sesuatu dalam hatinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, meski hatinya sedang sedih. Tiba-tiba ia teringat akan perkataan aneh ibunya tentang seseorang yang bernama Bunda Kencana. Kata-kata itu membuatnya berhenti dan berpikir. Ada yang tidak beres. Dia berkata dengan lembut, "Beri aku waktu untuk berpikir." Hanya itu saja yang dapat diucapkannya. Ibunya, Ibu Kenesari, tampak tenang, tetapi dia tahu kebenaran akan segera terungkap. Laksmita, istri Aditya, hampir menyelesaikan rencananya untuk membuat Aditya menandatangani surat-surat itu. Ibu Kenesari tahu ia harus bertindak cepat sebelum terlambat. Dia memutuskan untuk menunjukkan kepada Aditya sebuah rahasia yang telah disembunyikannya selama 40 tahun. Sore berikutnya, dia memanggil Aditya ke kamarnya. "Aditya, bisakah kau membantuku, sayang?" katanya lemah. "Aku tidak menemukan kacamataku. Kurasa ada di lemari paling atas. Tapi aku tidak bisa meraihnya." Aditya yang selalu membantu ibunya pun segera membawa kursi kecil dan naik ke atas untuk meraih kotak-kotak yang ada di atasnya. Saat dia sedang melihat, ibunya secara tidak sengaja tersandung dan menghantam kursi. Aditya kehilangan keseimbangan dan beberapa buku lama jatuh bersamanya. "Gedebuk, maafkan aku, anakku," kata Ibu Kenesari. "Tidak apa-apa, Bu," kata Aditya ramah sambil mengambil buku-buku itu. Namun kemudian sesuatu jatuh dari salah satu buku tebal. Sebuah amplop tua berwarna coklat. Aditya mengambilnya. Kertasnya sudah tua dan lembek. Dia melihat tulisan tangan ayahnya di sana. Di bagian depan tertulis, perjanjian ini bersifat rahasia. Hanya dibuka jika benar-benar dibutuhkan. Jantung Aditya mulai berdetak kencang. Dia bertanya, "Bu, surat apa ini?" Ibu Kenesari tampak terkejut. "Surat? Entahlah. Mungkin dari almarhum ayahmu." Aditya duduk di sampingnya. Ia merasa gugup. Dia perlahan membuka amplop itu dan mengeluarkan beberapa kertas yang menguning. Kata-katanya memudar tetapi masih dapat dibaca. Dia mulai membaca. Bagian pertama menceritakan tentang ayahnya dan seorang wanita bernama Ibu Kencana yang dulunya adalah sahabat namun pernah melakukan kesalahan besar. Mereka jatuh cinta ketika mereka seharusnya tidak melakukannya. Bagian kedua mengatakan bahwa Ibu Kencana sedang hamil. Hati Aditya terasa berat. Kemudian tibalah bagian yang paling mengejutkan. Ayahnya memohon kepada istrinya, Ibu Kenesari,
untuk membesarkan bayi itu seperti anaknya sendiri. Dikatakan bahwa Ibu Kenesari setuju untuk mengambil bayi itu, memberinya cintanya, namanya, dan semua yang dimilikinya sebagai balasannya. Ibu Kencana berjanji untuk menjauh dan tidak akan pernah mengatakan kebenaran. Membaca itu, mata Aditya terbelalak. Dia akhirnya mengerti dialah bayi itu. Ibu Kenesari bukanlah ibu kandungnya dan Ibu Kencana. Wanita pendiam dan aneh yang selalu menatapnya dengan mata sedih adalah ibu kandungnya. Aditya merasa seluruh dunianya hancur sepanjang hidupnya. Dia mempercayai satu hal, tetapi kini segalanya telah berubah. Istrinya, Laksmita, dan ibunya, Kencana, menginginkan uang ibunya bukan karena cinta, tetapi karena mereka pikir uang itu milik mereka. Perkataan ibunya yang membingungkan tentang Kencana bukanlah omong kosong, itu adalah petunjuk. Air mata memenuhi mata Aditya. "Bu," bisiknya, "apakah ini benar?" Ibu Kenesari tidak berbicara, dia hanya mengangguk, dan setetes air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ruangan itu menjadi sunyi, hanya suara napas Aditya dan detak jam yang terdengar. Aditya menatap wajahnya, bukan sebagai wanita tua yang pelupa, melainkan sebagai seorang ibu yang penuh cinta dan rasa sakit. "Kenapa ibu tidak memberitahuku?" tanyanya lembut. Ia mulai menangis. "Begini, sayang, bahwa hidupmu berawal dari sebuah kesalahan, bahwa kau lahir dari rasa sakit." Dia menggelengkan kepalanya. "Tidak, Aditya. Saat aku menggendongmu waktu bayi, aku berjanji kau bukan sebuah kesalahan. Kau adalah berkahku. Aku ingin melindungimu dari rasa sakit. Sekalipun aku harus hidup dalam kebohongan." Dia menyentuh wajahnya dengan lembut. "Aku mungkin bukan yang melahirkanmu," katanya, "tapi akulah yang tetap terjaga saat kau sakit, yang mengajarimu berjalan, yang menyemangatimu saat kau lulus. Bukan darah yang melahirkan seorang ibu, melainkan cinta." Aditya mulai menangis lebih keras. "Aku tahu, Bu," katanya. "Maaf aku tidak melihat betapa ibu menyayangiku." Ibu Kenesari menyeka air matanya. "Ini bukan salahmu, anakku. Hatimu terlalu baik. Tapi sekarang kau harus tahu, rumah, uang, tanah, semuanya milikmu. Laksmita dan ibunya tidak menginginkanmu. Mereka menginginkan kekayaan. Mereka menginginkan segalanya." Aditya berdiri. Kesedihannya berubah menjadi amarah, marah pada Laksmita, marah pada Kencana, dan pada dirinya sendiri karena buta. "Mereka akan menjelaskan semuanya," katanya tegas. Dia memegang surat itu erat-erat dan berjalan keluar ruangan. Ibu Kenesari mengikutinya. Mereka menuruni tangga bersama-sama, tidak lagi sebagai wanita tua yang lemah dan putranya, tetapi sebagai dua orang kuat yang siap menghadapi kebenaran. Di ruang tamu, Laksmita dan Ibu Kencana sedang minum teh. Mereka mendongak kaget saat melihat wajah keras Aditya. "Ada apa, sayang?" tanya Laksmita. Senyumnya memudar. Aditya tidak berkata apa-apa. Ia melempar surat itu ke meja. "Jelaskan ini," katanya dengan suara yang dalam dan tenang. Laksmita dan Kencana melihat kertas itu, wajah Kencana memucat. Ia mengenali mereka. "Apa ini?" tanya Laksmita, pura-pura tidak tahu. "Jangan bertindak, Laksmita," teriak Aditya. "Aku tahu segalanya." Kencana mulai menangis keras. "Maaf, Aditya," katanya. "Laksmita mendorongku. Katanya itu hak kami." Wajah Laksmita berubah. Senyum ramahnya lenyap, matanya penuh kebencian. "Ya, itu hak kami," teriaknya. "Kau pikir kami tidak menderita? Ibu saya terpaksa merelakan anaknya dan hidup miskin. Sementara ibumu punya segalanya." "Berhenti," kata Aditya dengan marah. "Kau tidak tahu apa-apa," teriak Laksmita. "Wanita tua itu mengambil semuanya. Makanya dia harus pergi." Mata Aditya terbelalak. Akhirnya ia melihat wajah aslinya, penuh kecemburuan dan amarah. Lalu Ibu Kenesari melangkah maju dengan tenang. "Cukup," katanya pelan. Dia melihat ke arah pintu. "Pak Jati, putar rekamannya." Semua orang membeku. Laksmita mengerutkan kening. "Rekaman? Rekaman apa? Gila, nenek tua." Pak Jati, pembantunya, tidak berbicara. Dia menyalakan TV besar. Layarnya menayangkan dapur mereka, gambarnya jelas. Semua orang terkesiap. Gambar itu memperlihatkan Laksmita sendirian, melihat sekeliling,
dan mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna gelap. Dia menuangkan bubuk putih ke dalam mangkuk sup dan mengaduknya sambil tersenyum dengan cara yang menakutkan. Itu tidak nyata, kata Laksmita lemah. Namun suaranya bergetar. Wajah Aditya menjadi pucat. Dia menatap wanita yang dicintainya. Sekarang melihat siapa dia sebenarnya. TV menayangkan lebih banyak video. Setiap pagi, Laksmita melakukan hal mengerikan yang sama berulang-ulang. Laksmita sedang berada di dapur. Ia mengeluarkan sebotol kecil cairan bening yang ia sembunyikan di balik lemari bumbu. Lalu, dengan sangat hati-hati, ia meneteskan beberapa tetes ke dalam teko teh melati. Ia melakukannya dengan sangat tenang. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang ia lakukan setiap pagi, persis seperti menambahkan gula ke dalam kopi. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Suara keras terdengar dari mikrofon tersembunyi di ruangan itu. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Itu suara Laksmita sendiri. Ia sedang berbicara sendiri, padahal ia pikir tak seorang pun bisa mendengar. Sedikit lagi, katanya lembut. Nanti Aditya pasti setuju. Nenek ini tidak akan menghentikan kita lagi. Semua uang ini akan jadi milik kita, Bu. Kata-katanya bergema di ruangan yang sunyi. Kata-katanya menjadi jebakannya sendiri. Wajah Laksmita berubah dari terkejut menjadi ketakutan yang nyata. Ia tampak seperti binatang ketakutan yang terperangkap dalam cahaya terang. Matanya perlahan beralih ke arah suaminya, Aditya. Wajah Aditya tak lagi dipenuhi cinta. Kini, ia menunjukkan kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan mendalam. Tatapan itu lebih menyakitkan daripada apapun bagi Laksmita. Ia tahu ia telah kehilangan segalanya. Di sofa, Ibu Aditya, Bu Kencana, menangis terseduh-seduh dan pingsan. Ia tak percaya apa yang telah dilakukan menantunya. Ia juga merasa bersalah karena telah membantu rencana Laksmita. Keterkejutan itu membuat Laksmita bergerak lagi. Rasa takut memenuhi hatinya. Ia menjerit dan berlari menuju pintu depan. Ia ingin melarikan diri dari rumah, dari kekacauan mengerikan yang telah ia buat sendiri. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu ketika pintu terbuka. Dua petugas polisi berbadan tegap berdiri di sana. Di belakang mereka, Pak Jati masih memegang telepon genggamnya. Ia telah menelepon polisi beberapa menit sebelumnya, mengikuti instruksi Bu Kenesari. Semuanya telah direncanakan dengan sempurna. Wajah Laksmita berubah putus asa. Kakinya lemas. Seorang polisi menangkapnya sebelum ia jatuh. Ia tidak melawan ketika mereka memborgolnya. Semua amarah dan tipu dayanya lenyap. Ia kini hanyalah sosok yang hampa dan gemetar. Saat polisi membawanya keluar, tatapannya bertemu dengan tatapan Nyonya Kenesari. Tidak ada rasa kasihan di sana, hanya ketenangan yang menguatkan. Nyonya Kenesari berkata pelan, "Kau memberiku racun, tapi karma mengembalikannya padamu." Lampu mobil polisi menyala biru dan merah saat melaju pergi. Rumah kembali sunyi. Aroma teh melati masih memenuhi udara, seperti pengingat sedih akan apa yang telah terjadi. Aditya berdiri di tengah ruang tamu, menatap pintu. Pintu itu telah merenggut wanita yang pernah dicintainya. Ibunya, Bu Kencana, masih terbaring tak sadarkan diri di sofa. Wajah pucatnya tampak damai, bahkan setelah semua kekacauan itu. Bu Kenesari yang pertama bergerak. Ia menyentuh lengan Aditya dengan lembut. "Aditya, bantu aku," katanya lembut. "Ayo kita bawa ibumu ke kamar tamu agar dia bisa istirahat." Aditya mengangguk dan membantu Pak Jati menggendong Bu Kencana ke kamar tamu. Mereka membaringkannya di tempat tidur dan menyelimutinya. Kemudian Aditya kembali ke ruang keluarga. Ia melihat Bu Kenesari duduk sendirian di meja makan. Meja itu kini tampak besar dan kosong. Kursi Laksmita kosong. Kursi Bu Kencana juga kosong. Hanya Aditya dan Bu Kenesari yang tersisa. Aditya duduk di hadapannya. Tempat yang sama di mana Laksmita pernah meletakkan semangkuk sup beracun untuknya. Keheningan di antara mereka terasa berat, tetapi tidak dingin. Penuh dengan perasaan yang tak terucapkan. Akhirnya, Aditya bicara. "Maafkan aku, Bu," bisiknya. "Aku bodoh. Aku terlalu mencintainya hingga tak bisa melihat kebenaran. Aku membiarkannya menyakitimu. Aku hampir saja berbalik melawanmu." Bu Kenesari menggelengkan kepalanya. Matanya berkaca-kaca. "Kamu tidak perlu menyesal mencintai seseorang, Aditya,"
katanya lembut. Kamu hanya perlu belajar apa arti cinta yang sebenarnya ketika ia mengkhianatimu. Aditya menundukkan kepalanya. Terima kasihku tak pernah cukup, katanya. Kau telah memberiku segalanya. Aku menganggap remeh cintamu. Aku tak tahu betapa tersakitinya kau karena kesalahan ayah. Maafkan aku. Nyonya Kenesari mengulurkan tangannya ke seberang meja dan menggenggam erat tangan Aditya. Aditya, katanya lembut. Ketika aku memilih untuk membesarkanmu, aku tidak pernah menganggapmu sebagai beban atau pengingat yang menyakitkan. Kaulah yang menyembuhkanku. Kau mengisi hatiku kembali. Kaulah putraku. Dan tugas seorang ibu adalah melindungi anaknya. Dari apapun, bahkan dari bahaya yang tampak manis sekalipun. Aditya mulai menangis, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Dinding di antara mereka akhirnya runtuh. Untuk pertama kalinya, mereka duduk sebagai ibu dan anak sejati, tanpa ada lagi rahasia di antara mereka. Beberapa jam kemudian, Bu Kencana terbangun. Ia tidak menangis atau menjerit. Ia hanya duduk diam di tepi tempat tidur. Wajahnya kosong. Rasa malu dan bersalah telah menguras seluruh tenaganya. Tanpa banyak bicara, ia mengemasi tas kecilnya. Ketika Aditya memasuki ruangan, ia menunduk. Aku pergi, bisiknya. Aku tak pantas tinggal di sini. Anggap saja aku pergi. Aditya ingin marah, tetapi ketika melihat betapa hancurnya gadis itu, ia tak bisa. Ia hanya mengangguk. Mungkin itu yang terbaik, katanya pelan. Bu Kencana meninggalkan rumah bagai bayangan. Ia meninggalkan sepucuk surat permintaan maaf untuk Bu Kenesari, ditulis dengan tangan gemetar. Lalu ia menghilang dari kehidupan mereka selamanya. Sore itu, ketika suasana rumah perlahan kembali tenang, bel pintu berbunyi. Pak Jati membuka pintu dan mendapati seorang pria berjas membawa tas kerja. Selamat siang, saya Pak Nirmala, pengacara keluarga, katanya. Aditya mengerutkan kening. Pengacara? Kenapa kamu di sini? Ibu Kenesari yang meminta saya datang, jawab Tuan Nirmala. Nyonya Kenesari keluar dari kamarnya. Terima kasih sudah datang, Tuan Nirmala. Silakan duduk. Ada beberapa dokumen yang harus kami selesaikan. Ia duduk di meja makan dan membuka tas kerjanya. Di dalamnya terdapat banyak map tebal. Seperti yang Anda minta, Bu, surat wasiat baru sudah siap ditandatangani, katanya. Aditya tampak terkejut. Itu berarti ibunya telah mempersiapkan segalanya bahkan sebelum kebenaran terungkap. Ia takjub dengan kebijaksanaan ibunya. Pak Nirmala membuka map pertama. Surat wasiat ini menyatakan bahwa semua harta dan uang akan diberikan kepada putra Anda, Aditya, jelasnya. Aditya mengangguk. Kedengarannya adil. Namun, lanjut Tuan Nirmala, ada satu aturan khusus yang ditambahkan oleh Nyonya Kenesari. Aditya dan pengacara itu menatapnya. Ibu Kenesari tersenyum ramah. Aditya harus menyisihkan 10% dari keuntungan usaha setiap tahun untuk mendirikan yayasan, katanya. Yayasan? Tanya Aditya. Ya, katanya. Yayasan ini didirikan untuk membantu para ibu tunggal yang ditinggalkan tanpa uang atau dukungan. Kami akan membantu mereka mendapatkan pekerjaan baru, memulai usaha kecil, dan menyediakan tempat tinggal jika diperlukan. Aditya akhirnya mengerti. Ini bukan sekadar kebaikan, ini penyembuhan. Ibunya tidak sedang membalas dendam pada Bu Kencana. Ia ingin mencegah orang lain menderita seperti dirinya. Ia ingin memutus rantai rasa sakit yang telah dimulai sejak lama. Air mata memenuhi mata Aditya. Aku mengerti, Bu. Aku akan melakukannya dengan sepenuh hati. Ibu Kenesari tersenyum dan menandatangani surat-surat itu. Rasanya seperti akhir dari kisah panjang dan kelam. Waktu berlalu. Laksmita dijebloskan ke penjara karena mencoba menyakiti orang lain dan karena kebohongannya. Video dan rekaman itu membuktikan segalanya. Karma telah menjalankan tugasnya. Di sel penjaranya, Laksmita duduk sendirian, menatap dinding. Wajahnya tampak lelah dan sedih. Kekayaan yang sangat ia idamkan telah lenyap selamanya. Ia hanya menyisakan penyesalan. Setahun kemudian, pagi yang cerah tiba. Bu Kenesari berdiri di dekat jendela kesayangannya, memegang secangkir teh hangat. Aroma teh itu kini terasa damai, tak lagi menakutkan. Ia melihat keluar. Aditya sedang tertawa di taman bersama putra kecilnya.
Anak laki-laki itu, yang berusia sekitar 5 tahun, sedang mencoba menanam bunga dengan tangan mungilnya. Wajahnya penuh dengan kegembiraan. Pemandangan yang indah, penuh kehidupan, harapan, dan awal yang baru. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi kebohongan. Hanya suara tawa dan cinta. Bu Kenesari tersenyum lembut. Ia telah mengakhiri lingkaran kebencian dan memulai lingkaran kebaikan yang baru. Teh di tangannya terasa hangat, begitu pula hatinya.